Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kefakiran bagi mereka dengan iman yang lemah mendekatkan seorang manusia kepada jalan kemaksiatan. Dengan kondisi ekonomi yang terhimpit akan membuat mereka mudah melakukan perkara-perkara maksiat, bahkan rela melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemiskinan. Dengan rezeki yang banyak, seseorang bisa dengan mudah membantu sesama, bersedekah, serta membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Akan tetapi, tidak selamanya roda kehidupan berada di atas. Ada kalanya rezeki akan sangat sulit didapat dan membuat perekonomian menjadi terganggu. Manusia tidak cukup dengan hanya bekerja keras saja, akan tetapi ada beberapa amalan agar rezeki kita selalu bertambah. Dan berikut 6 hal yang wajib Anda lakukan agar rezeki mengalir dengan deras, dan tentunya semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertaubat. Bertaubat untuk mempermudah dalam mendapatkan rezeki mungkin menjadi cara aneh bagi sebagian orang. Namun, patut dipahami bahwa jika rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka ketika rezeki tersendat pasti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jika demikian, kalau dosa menghambat rezeki, maka taubat menjadi jalan untuk kembali membukanya dan melancarkan rezeki dari arah yang tak terduga. 2. Gemar melakukan sedekah. Bagaimanapun kondisi Anda saat ini, sedekah menjadi cara ampuh untuk mendatangkan banyak rizki. Jika tidak bisa bersedekah dengan bentuk materi, maka Anda masih bisa menyedekahkan senyum serta ramah tamah terhadap orang lain. Namun, sedekah yang dilakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menambah rezeki orang tersebut. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. 3. Belajar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah perbuatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika berhasil menerapkan takwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan banyak rizki, baik itu dalam bentuk materi, kesehatan, anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. 4. Mengawali aktivitas dengan salat duha. Salat duha memang dijanjikan Allah menjadi amalan untuk mendatangkan rizki. Salat ini menjadi salah satu rutinitas Rasulullah SAW ketika memulai hari-harinya. Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, luangkanlah waktu Anda untuk mengawali aktivitas dengan salat duha sebelum berangkat mencari pekerjaan. Dan agendakan diri untuk senantiasa melakukan salat duha setiap pagi, karena itu merupakan aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi yang sudah bekerja dan menuntut Anda untuk berada di tempat kerja sebelum waktu duha, hendaklah Anda meluangkan sedikit waktu untuk melakukan salat duha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan dengan rizki yang selalu cukup dan berkah untuk Anda.
Namun, niatkanlah diri jika salat ini dilakukan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 5. Meringankan diri dalam bersilaturahmi. Kelebihan bersilaturahmi sudah banyak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Di antara fadilah bersilaturahmi adalah rezeki yang terus bertambah serta diberikan umur panjang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Bersyukur. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji Nabi Nuh alaihissalam sebagai hamba yang bersyukur. Seorang hamba yang bersyukur adalah hamba yang mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya. Ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim ayat 7. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, ataupun nikmat diberikan dalam bentuk kemudahan, gunakanlah itu semua untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kenikmatan itu tidak berubah sebagai istidraj, dan memohon agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video amalan untuk memudahkan rezeki, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.